perkenalkan, nama saya Anang Ma'ruf, nomor induk mahasiswa 1801056. Saya Prodi Teknik Kimia, BLU 2018. Saya merupakan penerima beasiswa dari BPDPKS Kelapa Sawit. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tentang proses pembuatan minyak goreng di PT Sime Darby Oil Pulau Laut Refinery. Untuk lebih jelasnya, mari saksikan video berikut ini. Semoga bermanfaat. Kelapa sawit. Ya, siapa yang tidak mengenal dengan tanaman yang satu ini? Tanaman yang memiliki sejuta manfaat di kehidupan sehari-hari. Buahnya dapat diolah menjadi produk-produk yang kita gunakan sehari-hari berupa minyak goreng, kosmetik, bahan bakar, dan lain-lain. Buah tandan segar yang dipanen langsung di perkebunan kelapa sawit akan menuju ke pabrik hulu, yaitu untuk mengolah menjadi CPO, crude palm oil. Dan setelah menjadi CPO di pabrik hulu, dia selanjutnya akan diolah ke pabrik hilir yang nantinya bisa dijadikan produk hilirisasi seperti minyak goreng, biodiesel, kosmetik, dan lain-lain. Dari pesisir timur bagian tenggara Pulau Kalimantan, kami berkomitmen untuk menjadi bagian dari setiap kehidupan. Siapa kami? Kami adalah PT Sime Darby Oil Pulau Laut Refinery. PT Sime Darby Oil Pulau Laut Refinery merupakan anak perusahaan dari Sime Darby Plantation, atau di Indonesia lebih dikenal sebagai PT Minamas Plantation. PT Sime Darby Oil Pulau Laut Refinery bergerak di bidang industri palm oil. Perusahaan ini komisioning pada tahun 2014 dengan kapasitas produksi sebesar 2.500 metrik ton per hari dan menjadikan refinery ini sebagai refinery terbesar yang dimiliki Sime Darby Plantation Group. PT Sime Darby Oil Pulau Laut Refinery telah memenuhi standar dan mendapatkan berbagai sertifikasi. Selain itu, PT Sime Darby Oil Pulau Laut Refinery juga telah menetapkan kebijakan-kebijakan perusahaan. Semenjak dikomersilkan, PT Sime Darby Oil Pulau Laut Refinery telah menerima berbagai penghargaan, baik di internal Sime Darby Group sendiri maupun penghargaan berskala internasional. Adapun fasilitas yang tersedia di PT Sime Darby Oil Pulau Laut Refinery antara lain: Pos Security 1, perumahan karyawan dan tamu, multi-purpose, Pos Security 2, main office, wake break, laboratorium, genset room, boiler, refinery, packing plant, unloading seat, wastewater treatment plant, Pos Security 3, desalination plant, tank farm, export pump, Pos Security 4, receiving jetty 1, 2, dan 3, main jetty, lapangan olahraga, hanggar kawasan berikat. PT Sime Darby Oil Pulau Laut Refinery memproduksi minyak goreng kemasan dengan merek Alif. Minyak goreng Alif adalah minyak goreng kemasan pertama yang bahan baku, produksi, maupun pengemasannya dilakukan di Kalimantan. Minyak goreng Alif dibuat dari minyak sawit terbaik dan diproses oleh tenaga-tenaga ahli dengan menggunakan teknologi muktahid, serta diawasi oleh orang-orang yang profesional, sehingga Alif menjadi minyak goreng berkualitas. Program CSR perusahaan telah memiliki kemanfaatan bagi masyarakat di sekitar perusahaan, antara lain yaitu fasilitas rumah ikro, buka puasa bersama anak yatim, masyarakat sekitar perusahaan, dan pemerintah, program magang, kurban, dan lain-lain. Sebagai perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, PT Sime Darby Oil Pulau Laut Refinery selalu melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan agar senantiasa menjaga kelestarian alam sekitar dengan cara mengadakan berbagai kegiatan
yang menimbulkan kecintaan terhadap lingkungan sekitar. Perusahaan juga aktif dalam pembangunan karakter SDM melalui kegiatan keagamaan, olahraga, serta berbagai kegiatan positif lainnya. Ini bertujuan untuk menciptakan suasana kerja yang aman, nyaman, dan teratur. PT SMDB Oil Pulau Laut Refinery. Jadilah mitra kami, maka kesuksesan akan menjadi mungkin untuk diraih. PT SMDB Oil Pulau Laut Refinery, releasing possibilities together. Berikut adalah jalur logistik yang ada di PT SMDB Oil Pulau Laut Refinery. Ada dua jalur. Yang pertama tracking dan jalur laut, yaitu menggunakan tongkang. Untuk jalur darat, yaitu tracking CPO, mobil masuk di gerbang utama dan akan melalui pos pertama. Yang dicek adalah segel dan kebocoran. Ketika sudah dicek pos pertama, dia diperbolehkan masuk dan selanjutnya melewati pos kedua. Yang akan dicek adalah berkas-berkas dan segel serta kebocoran. Jika tidak ada, langsung masuk ke jembatan timbang. Di jembatan timbang ini akan ditimbang berapa berat CPO tersebut yang akan diolah. Ketika melewati jembatan timbang, minyak CPO akan dicek kualitinya melalui quality control di laboratorium, apakah sesuai dengan kriteria. Yang dicek adalah FFA, PV, IV, moist, dan impurities. Ketika sudah sesuai, maka mobil akan diarahkan ke unloading seat, yaitu untuk memompa minyak CPO ke tank farm. Dari tank farm ini adalah tempat penyimpanan sementara minyak CPO sebelum diolah. Dari tank farm dia akan masuk ke P10, yaitu refinery, yaitu untuk menghilangkan kotoran-kotoran dan sedimentator sebelum diolah ke proses selanjutnya. Dari proses refinery, produk yang dihasilkan adalah RBDPO dan PFAD, yaitu refined bleaching deodorization palm oil dan palm fatty acid deodorization. Produk akan diekspor ke luar negeri melalui jalur laut, yaitu jeti. Untuk RBDPO bisa langsung diolah ke fraksinasi, yaitu direct. Fraksinasi adalah proses pemilisan fraksi padat dan fraksi cair. Padatnya stearin dan cairnya olein. Di pabrik PT SMDB Oil Pulau Laut Refinery juga mempunyai brand minyak masak Alif. Hal lain yang dihasilkan oleh proses fraksinasi akan diarahkan ke packing plant untuk selanjutnya dikemas menjadi minyak masak dengan brand Alif yang langsung akan didistribusikan ke wilayah Kalimantan. Untuk proses awal di pengolahan CPO di PT SMDB Oil Pulau Laut Refinery diawali dengan proses atau plant refinery. Proses refinery adalah proses yang bertujuan untuk memurnikan minyak dari bahan pengotor ataupun sedimentator yang tidak diperlukan di dalam produk atau minyak. Proses ini menggunakan pemanasan dan juga bahan kimia sebagai proses pemurniannya. Dalam proses refinery juga menggunakan vakum sistem dalam proses pemurniannya. Berikut adalah flowchart dari refinery, yaitu diawali dengan kedatangan bahan baku melalui tracking ataupun tongkang melalui jalur laut. Truk CPO akan masuk ke loading seat, begitu juga dengan tongkang. Dari unloading seat dia akan dimasukkan ke tank farm. Dari tank farm akan dimasukkan ke PHE. Dari PHE dia akan langsung masuk ke degaming. Dari degaming diinjek fosforit acid masuk ke bleacher atau bleaching dengan penambahan dosis bleaching out. Dari BE akan masuk ke filtrasi. Nah, dari proses filtrasi akan masuk ke deodorizer. Deodorizer ini adalah akan menghasilkan dua produk, yaitu PFAD dan RBDPO. RBDPO bisa langsung diekspor ke luar negeri melalui jalur laut atau jeti, dan RBDPO
akan masuk atau direct langsung ke proses fraksinasi yang akan memisahkan antara fraksi padat dan fraksi cair. Berikut adalah yield refinery. Sama dengan halnya rendemen, CPO yang tadinya 100% akan masuk ke proses refinery yang akan menghasilkan PFAD 5,5, RBDPO 93,8, oilosisnya 0,7%. Proses awal dari refinery yaitu pretreatment. Apa sih pretreatment? Proses pretreatment adalah berfungsi untuk menyiapkan minyak supaya proses selanjutnya berlangsung secara optimal, yaitu memanaskan CPO dari suhu 50 derajat menjadi 100 sampai 110 derajat Celcius. Pemanasan dilakukan dengan bantuan steam atau memanfaatkan panas dari RBDPO. Berikut adalah prinsip kerja dari PHE, itu Plate Heat Exchanger, yaitu alat yang digunakan untuk pertukaran panas fluida. Jadi bertukar panas dengan adanya lempengan-lempengan plat yang akan merubah suhu fluida tersebut. Yang tadinya suhunya panas kan bertukar dengan suhunya yang dingin. Begitu juga sebaliknya. Apabila suhunya panas, dia akan masuk dan akan melewati sela-sela yang ada di plat-plat dan dia akan keluar dengan sudah bertukar panas dengan fluida yang dingin. CPO yang berasal dari tank pump tidak langsung masuk ke PHE, melainkan akan disaring melalui strainer untuk menyaring kotoran-kotoran besar yang masih terkandung di dalam CPO. Dari strainer akan masuk ke PHE pertama, yaitu bertukar panas dengan RBDPO. RBDPO suhunya 147 bertukar panas dengan CPO yang tadinya suhunya 50 derajat akan menjadi suhunya 130 derajat Celcius dan CPO-nya akan mencapai suhu ke 100 sampai 110 derajat Celcius. Jika suhu tidak tercapai di pH pertama, dia akan masuk ke pH kedua dengan bertukar panas dengan steam. Di pH kedua, CPO akan bertukar panas dengan steam supaya suhunya tercapai yang diinginkan atau set point 110 derajat Celcius. Penggunaan pH kedua juga digunakan pada startup awal pabrik ketika belum ada produk RBDPO untuk bertukar panas dengan CPO. Untuk prinsip dari pretreatment yaitu untuk memanaskan minyak supaya proses selanjutnya berlangsung optimal. Ini adalah gambar PHE atau Plate Heat Exchanger. Dari proses pretreatment selanjutnya adalah proses degamming. Degamming apa? Degamming adalah proses untuk mengikat gam atau getah berupa fosfatidas dan komponen logam dengan penambahan bahan kimia fosforit acid H3PO4 dan juga untuk mengurangi kandungan soap atau sabun jika ada dalam CPO. Untuk dosisnya yaitu 0,06 sampai 1,0%. Untuk minyak yang suhunya tadi sudah mencapai 110 derajat Celcius akan masuk ke acid mixer terlebih dahulu. Di acid mixer inilah akan didosis H3PO4 supaya minyak dan H3PO4 bercampur secara homogen. Jadi akan terjadi pengikatan getah-getah di proses degamming berikutnya. Dari acid mixer, minyak akan disalurkan melalui jalur bawah dan akan overflow melalui jalur atas ke proses selanjutnya. Proses degamming menggunakan agitator atau pengaduk dengan RPM rendah supaya mempercepat reaksi yang ada di dalam degamming. Untuk retention time-nya atau waktu holding, waktu tunggu minyak di dalam 5-6 menit. Ini supaya mempercepat pengikatan gam-gam atau getah-getah yang ada di dalam minyak tersebut. Ini adalah gambar acid mixer atau dosing H3PO4 dan gambar degamming.
Dari proses degamming selanjutnya masuk ke proses bleaching. Apakah proses bleaching? Bleaching adalah proses untuk menghilangkan impurities yang tidak diinginkan berupa logam, pigmen warna, fosfatida dengan penambahan adsorben Be. Proses bleaching juga mengurangi kandungan moist dalam CPO untuk temperaturnya 100 sampai 110 derajat Celcius dalam kondisi vakum. Be dosis 0,7 sampai 1,5%. Minyak CPO yang sudah dari proses degamming sudah terikat getah-getahnya akan masuk ke bleaching. Di bleaching ini minyak didosis bersamaan dengan Be. Jadi akan masuk ke tray atas. Tray atasnya akan overflow menuju ke tray bawah. Di tray bawah juga ada LP steam, yaitu low pressure steam, untuk pengadukan dan untuk memperkecil potensi blok yang ada di dalam tangki bleaching tersebut. Pada prinsipnya bleaching akan menyerap kotoran-kotoran yang ada dalam minyak dan akan memucatkan minyak tersebut karena pigmen warnanya sudah diserap di bleaching earth, dan diharapkan warnanya akan berkurang di proses bleaching. Dari bleaching dia akan masuk ke second bleacher. Di second bleacher ini adalah penampungan sementara sebelum masuk ke proses selanjutnya. Ini adalah gambar Be hopper, inject dosis Be, gambar bleacher yaitu tangki bleaching. Dari proses bleaching dia akan masuk ke proses filtrasi atau filtration. Apa sih proses filtrasi? Yaitu untuk memisahkan minyak dari Be dan impurities yang masih terikut. Dan minyak akan menjadi bersih dan bebas dari impurities. Untuk tiga proses filtrasi itu ada Niagara filter, pocket filter 10 mikron, pocket filter 5 mikron. Dari proses bleacher tadi, minyak dipompa masuk ke Niagara filter. Proses tahapan di Niagara filter ada antara lain yaitu proses filling. Filling adalah memasukkan minyak ke dalam Niagara filter sampai penuh. Setelah penuh, proses selanjutnya adalah pre-coat. Pre-coat adalah penempelan Be kepada filter leaf yang ada di dalam Niagara filter. Jadi filter leaf ini akan menyaring kotoran-kotoran yang ada dalam minyak, dan Be akan menempel di filter leaf tersebut. Untuk proses pre-coat itu tergantung dari bentuk dari leaf filternya. Jika kondisinya masih baru, proses pre-coat akan semakin lama karena penempelan Be akan semakin lama. Jika filter leaf sudah lama dipakai, Be akan masih banyak terlengket di dalam filter leaf. Jadi prosesnya akan semakin cepat. Setelah proses pre-coat yang berlangsung antara 4 menit sampai 16 menit, selanjutnya adalah proses transisi. Transisi adalah proses untuk transfer ke BPO tank agar tidak terjadi hentakan. Setelah dari transisi, masuk ke prosesnya adalah filtrasi. Filtrasi untuk menyaring kotoran-kotoran dengan Be itu tadi supaya tidak terikut di dalam minyak. Berlangsung selama 4 jam. Setelah dari proses filtrasi, selanjutnya adalah proses cake drying. Cake drying untuk mengeringkan minyak dari CPO dari Be. Tapi sebelum untuk dikeringkan tersebut, Niagara ditransfer minyaknya menuju ke second bleacher supaya tidak ada kandungan minyak di dalam Niagara filter tersebut. Setelah sudah ditransfer, akan di cake drying, yaitu pemerasan Be supaya benar-benar tidak ada losses yang masuk ke dalam spring bleaching earth. Selanjutnya itu di cake discharge yaitu untuk merontokkan spring bleaching earth yang ada di filter leaf tersebut. Jadi
masuklah spin bridging out ke truk yang selanjutnya akan dibawa oleh pihak ketiga. Selanjutnya produk dari Niagara filter masuk ke BPO tank. Dari BPO tank dia akan masuk ke second filtrasi. Dia akan masuk ke third filtrasi, yaitu dengan 10 mikron dan 5 mikron. Dari proses pocket filter 10 dan 5 mikron akan masuk selanjutnya ke proses deodorizing. Ini adalah gambar dari Niagara filter, gambar filter leaf, gambar BPO tank, dan gambar pocket filter. Oke, masuk ke proses selanjutnya yaitu deodorizing. Deodorizing apakah? Deodorizing adalah menghilangkan free-fatty acid, FFA, dan jajat bau dalam minyak dengan menggunakan superheated steam dan kondisi vakum yang baik, juga untuk menurunkan warna minyak. Proses deodorizing pemanasan dengan high pressure boiler sampai temperatur 265 derajat Celcius. Pemberian steam sparging dan menghasilkan byproduct berupa PFAD. Minyak yang berasal dari filtrasi akan masuk ke tray paling bawah deodorizing. Dan suhunya masih 100 sampai 110 derajat Celcius. Selanjutnya dimasukkan ke tray kedua. Minyak akan masuk ke dalam coil dan akan bertukar panas dengan RBDPO yang dari stripper. Minyak akan naik perlahan ke tray ke atas sampai suhunya 223 derajat Celcius. Dari 223 derajat Celcius masuk ke stripper tray pertama. Dari tray pertama itu akan overflow menuju ke tray kedua dengan dipanaskan dengan high pressure tekanan 72 bar. Setelah dari stripper suhunya 260 derajat, akan terjadi pemisahan antara CPO dan PFAD. PFAD akan menguap di suhu 230 derajat Celcius dan akan masuk ke scrubber tank. PFAD akan ditangkap melalui melopack. Dari scrubber tank dia akan didinginkan memakai PHE menggunakan pertukaran panas dengan water heater. Suhu yang diharapkan yaitu telah mencapai 70-80 derajat Celcius. RBDPO yang telah dihasilkan dari proses pemisahan antara PFAD dan CPO akan turun ke bawah melalui saringan melopack dan akan dipompa melalui Tecopu pump, yaitu pompa khusus yang bisa untuk mentransfer minyak dalam kondisi yang panas. Melalui pompa tersebut akan dipompa ke deodorizing tray paling atas, yaitu akan bertukar panas dengan minyak CPO itu tadi. Di sini minyak RBDPO di luar coil, jadi akan memanaskan dari CPO yang akan masuk ke stripper berikutnya. Untuk suhunya 260 sampai 265 derajat Celcius. Setelah bertukar panas, minyak tersebut sudah dikatakan menjadi RBDPO. Dari RBDPO dia akan masuk ke tray paling bawah sebelah kanan dari deodorizer. Nah, selanjutnya akan masuk ke proses cooling atau proses pendinginan. Ini adalah gambar deodorization. Oke, setelah proses deodorizing dia akan masuk ke proses cooling. Apa proses cooling? Proses cooling adalah proses untuk mendinginkan minyak sebelum ditransfer menuju tangki penyimpanan. Proses pendinginan dengan bantuan plate heat exchanger, bertukar panas dengan CPO dan air. Temperatur RBDPO diharapkan mencapai 50 derajat Celcius. Jadi suhu RBDPO yang tadi 145 atau 146 akan bertukar panas dengan CPO yang suhunya tadi 50 derajat Celcius. Ketika suhunya belum mencapai mencapai 50 derajat Celcius, RBDPO akan masuk ke sudden cooler. Selanjutnya akan bertukar panas dengan air. Dan air itu akan masuk ke water out atau akan masuk ke pembuangan air. Dan minyak akan masuk ke PHE kedua jika suhunya memang belum mencapai 50 derajat. Ketika sudah mencapai 50 derajat, dia akan masuk ke pocket filter dahulu.
dipastikan bahwa benar-benar tidak ada kandungan kotoran yang terkandung di dalam minyak CPO tersebut melalui pocket filter dengan ukuran 5 mikron. Ini adalah gambar dari Sudden Cooler. Dan ini gambar pipa distribusi minyak ke tank farm. Ini adalah untuk SCADA atau monitor yang ada refinery. Ini untuk proses dari pretreatment, degumming, dan bleacher. Berikut adalah proses untuk filtrasi atau Niagara filter. Ini adalah pocket filter atau polishing. Ini adalah proses deodorizing dan stripper yang akan menghasilkan dua produk, RBDPO dan PFAD. Ini adalah sistem pendinginan di Sudden Cooler dan high pressure di boiler water tube. Ini adalah untuk cooling tower yang ada untuk mendinginkan proses RBDPO tadi. Ini adalah sistem dari vakum untuk proses dari deodorizer. Jadi dilakukan dalam kondisi vakum. Jika tidak, maka di deodorizing akan terjadi api, ada sumber api. Karena api akan ada apabila ada segitiga api, yaitu bahan bakar, oksigen, dan sumber api. Jadi dalam kondisi tersebut harus vakum, yaitu dengan bantuan sublimator menuju ke booster dan menuju ke kondenser. Selanjutnya air akan terpisah dengan udara. Ini adalah proses produk refinery, yaitu RBDPO dan PFAD. Untuk di pabrik Sam Derby Oil Product Refinery memakai standar PORAM, Palm Oil Refiners Association of Malaysia. Untuk CPO-nya FFA-nya 5%, MNI-nya 0,25%, PV-nya 3 max, IV 50-55, Dolby 2,3 minimal, colornya 26-30 red, karotin 400-600. Untuk RBDPO-nya FFA-nya 0,1% max, MNI-nya 0,1% max, IV-nya 48% max, colornya 3 red max, PV-nya trash, MN-nya untuk PFAD 1% max, FFA-nya 70% minimal, PPO-nya FFA-nya 5% max, MNI-nya 0,1%, colornya 16-18 red, IV-nya 50-55. Proses berikutnya adalah proses P11, yaitu proses fraksinasi. Proses pemisahan RBDPO menjadi dua fraksi, yaitu fraksi padat berbentuk stearin dan fraksi cair yaitu olein. Untuk standar juga memakai PORAM. Untuk stearin FFA-nya 0,2% max, MN-nya 0,15% max, colornya 3 red max, IV 48 max. Untuk oleinnya FFA-nya 0,1% max, moist and impurities-nya 0,1%, colornya 3 red max, IV-nya 56. Begitu sama dengan proses refinery. Fraksinasi juga mempunyai lead. RBDPO yang masuknya tadi 100%, ketika diproses fraksinasi akan menghasilkan RBDOL, olein, RBDST, stearin. Untuk IV56, IV-nya 80%, IV58 70%, IV560 itu 60% untuk oleinnya. Untuk RBDST, IV56 itu 20%, IV58 30%, IV60 itu 40%. Ini adalah proses dari fraksinasi plant, yaitu untuk proses dari fraksinasi. Berawal dari tank pump atau storage tank, minyak RBDPO dipompa dan masuk menuju ke homogenizer. Homogenizer adalah proses untuk menghomogenkan minyak agar suhunya sesuai dan membangunkan minyak tidur yang ada di tank pump sebelumnya. Jadi diharapkan untuk suhunya
sesuai atau sama rata dengan bantuan steam yang ada di dalam homogenizer tersebut. Dari homogenizer, minyak sudah terkontrol, dia akan masuk ke prosesnya crystallizer. Di crystallizer yaitu untuk proses membentukkan kristal agar terbentuknya kristal yang akan pemisahan antara stearin dan olennya. Lanjutnya masuk ke proses filtrasi, yaitu proses pemisahan antara olein dan stearin, dan akan menghasilkan produk berupa olein dan stearin yang akan bisa diekspor melalui jalur laut, yaitu jetty, dan bisa langsung masuk ke packing plant. Ini adalah bentuk dari homogenizer. Di sini adalah tempat untuk mehomogenkan, menyamaratakan suhu dari minyak CPO tersebut. Dan ini adalah monitor untuk proses kristalisasi. Ini proses kristalisasi. Untuk proses crystallizer itu pendinginan terdiri 8 tahap cooling, dari cooling 1 sampai dengan cooling 8. Proses cooling 1 menggunakan air cooling tower dengan temperatur 28 sampai 30 derajat Celcius. Proses cooling selanjutnya menggunakan chiller water dengan temperatur 7 sampai 10 derajat Celcius. Pada proses ini dilakukan selama 17 jam untuk mendapatkan IV58 dan selama 7 jam untuk mendapatkan IV56. Proses crystallizer terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama itu filling. Filling adalah proses untuk memasukkan minyak dari homogenizer ke crystallizer. Untuk waktunya berkisar antara 19 sampai 20 menit. Selanjutnya adalah proses fast cooling. Fast cooling adalah pemanasan secara mendadak dengan cooling tower yang suhunya tadi 30 derajat dan minyak yang suhunya tadi 65 diturunkan menjadi 30 derajat Celcius. Ini adalah proses dari kristalisasi, yaitu dari oil filling, homogenizer, cooling 1, cooling 2 sudah terbentuk nucleation atau inti kristal, masuk ke kristalisasi sudah membentuk banyak kristal, dan agglomeration cooling 4 sampai dengan cooling 8 sudah memang terbentuk kristal-kristalnya yang ada di minyak tersebut. Ini adalah cooling 1, cooling 2, cooling 3, cooling 4 sudah terbentuk kristal, cooling 5, cooling 6, cooling 7, 8, dan akan menjadi RBDOL selanjutnya. Ini adalah untuk proses dari filter press. Selanjutnya adalah proses filter press.
Filter press adalah proses yang digunakan untuk memisahkan antara fraksi cair olein dan fraksi padat stearin. Untuk proses refiltrasi dilakukan setelah proses cooling telah sesuai dengan yang diharapkan. Sebelum menuju ke filter press, slurry dari kristalisasi dipompa menggunakan screw pump atau pneumo pump menuju filter press. Screw pump adalah pompa yang digunakan untuk menangani cairan dengan viskositas tinggi. Untuk proses filtrasi, yang pertama itu ada standby dan fill ramp up, yaitu untuk proses standby alat filtrasi sebelum dimasukkan crystallizer atau minyak yang sudah dari crystallizer. Dari standby dan fill ramp up selanjutnya akan masuk ke proses fill constant pressure. Apa sih fill constant pressure ini? Yaitu untuk proses di mana minyak tersebut akan diisi ke dalam filter press tersebut. Setelah tekanan mencapai 0,7 bar, valve bottom olein terbuka dan fill ramp up ditahan selama 1 menit. Setelah dari fill constant pressure akan masuk ke fill ramping, yaitu pemompaan slurry dilakukan hingga loading pressure mencapai 2,5 bar dengan jumlah slurry sebanyak hingga 70% dari kapasitas filter press. Setelah itu loading akan berhenti dan dilanjutkan dengan proses squeezing. Selanjutnya adalah proses squeezing and holding. Pada tahap squeezing dilakukan pengepresan stearin yang terkandung di dalam slurry atau kristal dengan memakai olein squeezing yang dilarikan ke dalam membran. Membran akan mengembang dan menekan stearin yang tertahan pada filter cloth. Olein yang masih terkandung dalam stearin akan keluar melalui pompa outlet olein bagian atas top olein dan bagian bawah filter press bottom olein menuju olein tank. Proses squeezing dilakukan dalam 3 tahap dengan tekanan yang berbeda. Squeezing pertama dilakukan dengan memberikan tekanan sebesar 3 bar dengan ramp rate sebesar 0,6 bar per menit. Squeezing kedua diberikan tekanan sebesar 0,8 bar per menit hingga tercapai tekanan sebesar 6 bar. Pada squeezing ketiga diberikan tekanan sebesar 1,0 bar per menit hingga mencapai tekanan sebesar 10 bar. Setelah dari squeezing and holding, selanjutnya masuk ke proses down ramp. Down ramp adalah setelah proses squeezing dan holding selesai, dilakukan down ramp untuk menurunkan tekanan pada membran semula 10 bar menjadi 3,6 bar. Penurunan tekanan pada membran dilakukan dengan cara memperkecil aliran olein squeezing yang masuk dan memperbesar bukaan valve olein squeezing yang keluar. Selanjutnya adalah proses depressor membran. Proses dekompres membran dilakukan untuk menurunkan tekanan pada membran hingga tekanan habis. Selanjutnya adalah olein blow. Olein blow adalah dilakukan untuk membersihkan sisa-sisa olein pada jalur filtrate olein dengan cara mengembuskan kompresor air atau angin sehingga olein akan terdorong masuk ke olein tank. Olein blow biasanya dilakukan selama 425 detik. Setelah dari proses olein blow, selanjutnya adalah masuk proses retract open discharge, yaitu membran filter secara bergantian membuka sehingga keg stearin yang tertahan di filter cloth jatuh ke pre-melting tank di bagian bawah filter press. Proses pelepasan stearin dilakukan per bagian atau per pack. Pre-melting tank dilengkapi dengan coil untuk mencairkan stearin sebelum dipompa ke stearin storage tank. Dan terakhir adalah close filter, yaitu setelah stearin terlepas semua dari membran, filter akan menutup dan siap untuk proses ke selanjutnya. Di dalam filter press juga ada namanya jalur olein, yaitu olein hasil filtrasi ditampung di olein tank yang dilengkapi fan safety yang berfungsi untuk mengurangi tekanan saat terbawa olein dari filter press. Dan ada yang terakhir namanya washing, bertujuan untuk membersihkan sisa-sisa stearin pada filter cloth dan olein pada jalur outlet olein di filter press.
Indikator diperlukannya proses washing yaitu pada saat flow input slurry berkurang, volume input slurry tidak sesuai dengan perkiraan. Ini sangat penting karena untuk supaya jalurnya steril dari kandungan olein yang ada di jalur tersebut. Ini adalah bentuk monitor yang ada untuk mengatur jalannya filter press. Ini adalah tangki washing, tangki olein 1, tangki olein 2. Selanjutnya adalah masuk ke proses packing plan. Jadi produk yang sudah dihasilkan yaitu berupa olein dan stearin itu olein akan masuk ke packing plan, yaitu proses pengemasan untuk menghasilkan produk minyak goreng Alif. Ini adalah proses dari packing plan, yaitu pertama dari buffer tank dia akan diinjek melalui adiktif atau vitamin A dengan dosis 45 IU per gram selama sirkulasinya selama 5 jam. Dari proses penginjekan dia akan masuk ke proses magnetic filter. Magnetic filter yaitu untuk menyaring logam dan kotoran yang terkandung pada minyak yang memungkinkan terdapat pada len. Selanjutnya dari proses magnetic filter dia akan menuju ke proses polishing filter yaitu pocket filter untuk menyaring adanya kemungkinan kotoran maupun kandungan stearin yang masih terdapat dalam minyak olein dengan ukuran 5 mikron dan harus diganti selama 3 hari sekali. Selanjutnya masuk ke dalam proses filling machine atau pengisian minyak ke dalam kemasan dengan kapasitas filling machine 20 liter, dan selanjutnya kemasan akan disiling atau ditutup kemasannya dengan suhu 150 derajat Celcius. Setelah sudah terkemas, produk akan masuk ke check wire. Check wire berfungsi untuk menimbang kemasan apakah beratnya telah sesuai. Jika beratnya lebih, maka akan direject kembali. Jika beratnya telah sesuai, dia akan masuk ke proses selanjutnya yaitu metal detector. Metal detector berfungsi untuk memastikan tidak ada kandungan logam yang terdapat dalam minyak goreng. Dari metal detector langsung masuk ke produk chrome, yaitu untuk mengumpulkan kemasan Alif. Dari produk chrome akan didistribusikan melalui transportir, dari transportir masuk ke warehouse atau distributor, terus masuk ke konsumen atau ke end user. Untuk spesifikasinya, nama produk brandingnya dengan nama Alif Cooking Oil. Spesifikasinya FFA 0,1 max, moist dan impurities 0,1 max, AV-nya 58, colornya 2,3, MP24, CP-nya 8, vitamin A-nya 45 IU per gram. Untuk kadaluarsa 2 tahun, isi karton 500 ml per 24 pos, 1 liter 12 pos, 2 liter 6 pos. Untuk kemasan stand pos 500 ml, stand pos 1 liter, stand pos 2 liter. Untuk lisensinya ada sudah BPOM, halal MUI, SNI, FSSC. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke proses utility. Proses utility yang ada di pabrik Sam Derby Oil digunakan untuk menunjang kebutuhan produksi yang ada di dalam pabrik CPO atau pengolahan menjadi produk berupa minyak makan. Untuk proses selanjutnya adalah utility. Dalam perusahaan perlu adanya sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang produksi produk yang ada di suatu pabrik. Saat ini saya akan membahas tentang boiler. Boiler adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan steam atau uap. Boiler PT Sam Derby Oil Pulau Laut Refinery.
mempunyai 2 unit, yaitu dengan tipe fire tube atau pipa api. Dengan bahan bakar yang digunakan MFO Marine Fuel Oil dengan merek Advanced Boiler buatan Malaysia pada tahun 2012. Oke, berikut adalah flowchart yang ada di dalam ruang lingkup boiler. Berawal dari laut, masuk ke desalinasi, masuk ke selanjutnya ke W1, didistribusikan ke softener, masuk ke feed water tank, deaerator, dan masuk ke boiler dan akan diinjek chemical untuk sebelum masuk ke boiler. Selanjutnya akan masuk ke feed water pump dan masuk ke dalam boiler. Dan untuk jalur minyaknya atau BBM dari MFO tank masuk ke daily tank, dari daily tank masuk ke MFO preheater, dari preheater ke burner dan masuk ke boiler. Selanjutnya steam akan masuk ke steam heater, akan didistribusikan ke deaerator, MFO tank, tank pump, P10 dan P11. Untuk bagian-bagian yang ada di boiler, pertama ada pressure gauge, safety valve, feed water pump, blow down, air ventilation, main safety valve, automatic control system, chimney, water level gauge, alarm, nameplate, deaerator. Saya akan jelaskan yang pertama tentang jalur air supply boiler. Dari air laut menuju ke desalinasi untuk merubah dari air laut menjadi air tawar, masuk ke W1 penampungan sementara dengan kapasitas 3000 metrik ton, masuk ke softener. Dari softener akan masuk ke feed water tank.
Feed water tank penampungan sementara sebelum masuk ke deaerator. Dari deaerator akan langsung masuk ke boiler yang akan menghasilkan steam. Steam akan dialirkan menuju ke steam heater dan selanjutnya akan didistribusikan kembali ke proses yang ada di dalam pabrik. Parameter air boiler. Air dalam boiler itu sangat kritikal dan sangat penting untuk dicek setiap kandungan yang ada dalam air. Untuk pH-nya, pH aman itu ada di 10,5 sampai 11,5. Conductivity-nya 3000 microsiemens max, TDS-nya 2000 ppm max, hardness-nya 0, alkalinity-nya 0, M alkalinity-nya 700 ppm max, O alkalinity-nya lebih atau sama dengan 2,5 ppm, silikanya 150 ppm max, sulfitnya 30 sampai 50 ppm, fosfatnya 30 sampai 70 ppm, ironnya 2 ppm max, kloridnya 300 ppm max. Untuk pengambilan sampel air yang ada di dalam boiler, untuk pagi itu boiler 1 dan 2, softener, deaerator, kondensat, dan untuk sore itu ada boiler operasional, softener, deaerator, kondensat, feed water tank. Saya akan menjelaskan alur mulai kedatangan air sampai ke dalam boiler. Masuk dari tangki W1 dengan kapasitas 3000 metric ton menuju ke softener. Softener adalah berfungsi untuk menghilangkan kandungan magnesium, kalium, dan hard water lainnya. Untuk tahapnya yaitu service. Service itu adalah untuk penyaringan dengan menggunakan resin. Selanjutnya adalah backwash, yaitu memecah resin yang tadinya sudah mengumpal karena sudah menyaring kotoran dari resin-resin yang menyaring kandungan yang ada di dalam air tersebut. Selanjutnya ada regenerasi. Regenerasi dilakukan setiap 3 bulan sekali, tetapi tidak menutup kemungkinan dilakukan regenerasi apabila ada kandungan hardness yang muncul ketika dicek di laboratorium. Selanjutnya adalah slow rinse. Slow rinse ini adalah untuk pencucian secara aliran slow supaya resin-resin kembali segar kembali. Dan fast rinse itu untuk mencuci dengan kecepatan tinggi. Untuk regenerasi menggunakan larutan garam NaCl dengan dosis 250 kg per 750 liter air. Lanjut dari softener, dia akan masuk ke feed water tank dengan kapasitas 50 metric ton. Feed water tank berfungsi untuk tangki sementara sebelum masuk ke deaerator. Setelah dari feed water tank, dia dipompa masuk ke deaerator. Fungsinya adalah menghilangkan kandungan oksigen larut yang ada dalam air. Sistemnya yang ada yaitu proses pengadukan, agitasi, pemanasan, peniupan dengan kondisi 100 sampai 105 derajat Celcius. Kapasitasnya 15 meter kubik. Untuk pengadukan menggunakan steam sparging. Pemanasannya menggunakan steam, peniupannya akan meniup keluar untuk meniupkan oksigen yang terlepas dari air tersebut. Dari deaerator nantinya akan masuk ke dalam feed water pump. Sumber lain juga didapat di kondensat. Kondensat adalah air sisa-sisa dari heating yang ada di proses tank pump, refinery, dan fraksinasi akan kembali lagi ke kondensat dengan suhu 90 derajat Celcius. Dari deaerator dipompa menggunakan feed water pump dengan tekanan 30 bar, kapasitas 35 meter kubik per jam. Sebelum masuk ke boiler akan diinjek terlebih dahulu chemical. Yang pertama itu ada alkali booster, ini untuk menaikkan dan menjaga pH supaya aman, yaitu 10,5 sampai 11,5. Terus ada antiskalan, fungsinya agar supaya tidak ada kandungan kimia yang menempel di dinding yang akan menyebabkan korosi atau kerak. Selanjutnya adalah pH adjust kondensat. Ini biasanya untuk mengadjust air kondensat dan mengikat kandungan karbon dioksida yang ada di dalam air kondensat.
dan oksigen scavenger yang berfungsi untuk menghilangkan oksigen terlarut yang ada di dalam air dengan kapasitas 180 liter untuk setiap tangkinya. Untuk dosing chemical itu 180 liter habis dalam 24 jam. Per jamnya 7-8 liter. Artinya 0,125 liter per menit. Untuk dosis awal startup boiler untuk alkali booster 8507 itu 5 kilo. Untuk antiskalan 2811 itu 7 kilo. Untuk oksigen scavenger 7 kilo, dan untuk antiskalan itu 6 kilo. Dan untuk pH adjustnya itu tidak ada karena air kondensat belum dihasilkan pada saat startup awal. Dosis berubah-ubah tergantung dengan kondisi analisa yang ada di laboratorium. Ini adalah bentuk dari badan boiler. Combustion yaitu untuk menyerap kandungan angin dari luar untuk menyebabkan api di dalam burner. Terus ada plate cap. Plate cap dalam Undang-Undang tahun 1930 tahun pasal 12, setiap boiler harus mempunyai plate cap. Perlengkapan atau appendix itu pertama ada pedoman tekanan pressure untuk mengukur tekanan yang ada di dalam boiler. Terus ada safety valve untuk membuang uap berlebih yang ada di dalam boiler ataupun di steam heater. Selanjutnya seluruh sistem yang ada di boiler yaitu otomatis, yaitu dikontrol dengan sistem komputer. Untuk mengecek level air itu menggunakan water level gauge. Untuk level air yang normal adalah 50 sampai 60. Ketika kurang dari itu akan ada alarm yang langsung berbunyi yang akan mematikan sistem pembakaran. Ini adalah blowdown. Blowdown berfungsi untuk membuang zat-zat yang sudah terendapkan di dalam boiler supaya kinerja boiler maksimal. Alarm ini berbunyi ketika kapasitas air tidak cukup di dalam boiler. Selanjutnya chimney, yaitu cerobong untuk membuang sisa pembakaran dari boiler. Steam heater berfungsi untuk menampung steam dari boiler, kemudian didistribusikan ke berbagai mesin produksi, yaitu tank farm, refinery, fraksinasi, deaerator, MFO tank sesuai dengan kebutuhan. Itu adalah jalur air. Selanjutnya saya akan menjelaskan jalur bahan bakar, yaitu dimulai dari tangki F2 dan F3 dengan kapasitas 300 metric ton dengan suhu 50 sampai 55 derajat Celcius masuk ke daily tank dengan kapasitas 8 metric ton, suhu 50 sampai 55 masuk ke MFO preheater, dari MFO preheater masuk ke burner. Saya akan menjelaskan lebih detail melalui jalur bahan bakar, yaitu dari MFO dengan kapasitas 300 metric ton. Suhu yang disesuaikan yaitu 50 sampai 55 derajat Celcius. Dari MFO tank dia akan mengalir ke daily tank. Daily tank ini adalah tangki sementara untuk penggunaan sehari-hari boiler dengan kapasitas 8 metric ton. Untuk daily tank akan terpompa otomatis ketika level mencapai 50% dan akan mengisi ke dalam daily tank dan akan mati otomatis ketika level sudah mencapai 80%. Dari daily tank masuk ke preheater. Fungsi dari preheater adalah memanaskan supaya pembakaran MFO yang dalam burner berjalan optimal. Karena massa jenis MFO tinggi, tidak akan berlangsung otomisasi dengan sempurna apabila tidak dipanaskan terlebih dahulu. Untuk pemanasan ada dua tipe, yaitu dengan listrik dan steam. Listrik digunakan ketika startup dan steam ketika boiler sudah jalan dan menghasilkan steam. Suhu yang diharapkan MFO yaitu 80 derajat Celcius. Ketika sudah sampai preheater, dia akan masuk ke burner. Burner adalah suatu alat yang untuk menghasilkan api di dalam boiler yang akan memanaskan air yang ada di dalam boiler. Berikut adalah
chemical yang ada di dalam boiler. Jika kekurangan alkalinity atau alkali booster akan menyebabkan korosi dan kerak pada boiler. Jika kelebihan juga menyebabkan caustic corrosion dan terjadi penumpang caustic pada bagian tertentu pada boiler dan menyebabkan blowdown. Untuk kelebihan sulfit, boiler akan kekurangan energi karena terlalu banyak blowdown, menaikkan biaya treatment karena pemakaian chemical berlebih. Kekurangannya akan menyebabkan korosi pada boiler. Antiskalan, jika kekurangan menyebabkan kerak dan kelebihan akan terlalu banyak blowdown, jas akan menyebabkan korosi di jalur line air tersebut. Cara menyalakan boiler itu pertama, periksa stok, periksa pompa, periksa burner, periksa gas, periksa pematik api, combustion, semua switch elektrik, pastikan pressure, terus nyalakan boiler. Hal penting yaitu menjaga level air di 50-75%. First flow itu 35%, ada indikasi kebocoran, second flow 25%, akan langsung mati otomatis. Mengontrol tekanan uap, itu normalnya 10-16 ton. Dengan safety valve 17,5 bar. Carry over, muatan terbawa, itu muatan terbawa gelembung air di dalam boiler atau banyaknya air yang terbawa oleh uap steam disebut carry over. Itu priming, foaming, silik yang berlebihan. Priming, penambahan konsumsi steam yang berlebihan atau permukaan air di dalam drum terlalu tinggi menyebabkan air terbawa di dalam steam. Foaming, gelembung-gelembung di permukaan dan terjadi di semua permukaan air. Silika berlebihan kadang-kadang juga dapat terbawa kepada steam. Berikut adalah water analysis result. Oke, di dalam public refinery atau fraksinasi yang ada di dalam public Sam Derby Oil Refinery, sumber listrik utamanya itu dari PLN dan genset. Genset digunakan ketika PLN terjadi pemadaman. Selanjutnya kita masuk ke desalinasi, yaitu proses untuk sistem pengolahan air mengubah dari air laut menjadi air tawar dengan kapasitas 68 meter kubik per jam. Berikut adalah cat desalinasi. Berawal dari intake pump, masuk ke lakos, diinjek chemical, masuk ke DAF, terus masuk ke DAF product, masuk ke alkal, dari alkal ke ultrafiltration, dari ultrafiltration masuk ke UF product, dan masuk ke SBRO. SBRO diinjek chemical, dari chemical masuk ke BWRO untuk mengubah air payung menjadi air tawar. Selanjutnya akan diinjek atau dipompa menuju ke tangki W1, yaitu tangki penampungan. Oke, langsung masuk ke tangki atau intake pump. Intake pump adalah pemasok yang berfungsi untuk sebagai pompa air dari air laut untuk menuju ke lakos. Jadi intake pump ini akan memompa air laut menuju ke proses yang ada di desalinasi. Selanjutnya dia masuk ke lakos. Lakos ini berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran besar sebelum masuk ke DAF tank. Dari DAF tank itu untuk proses menghilangkan padatan suspensi, menghilangkan minyak dan kontaminan lainnya melalui penggunaan flotasi gelembung udara berasal dari DAC. Chemical yang dipakai di PT Sam Derby Oil hanya kaporit karena untuk pH dan conductivity masih di dalam batas wajar. Air dari proses DAF tank dia akan masuk ke DAF product, yaitu penampungan sementara dari proses DAF produk tadi. Masuk
Selanjutnya ke Arcal. Arcal adalah sebuah filter berbentuk disk atau cakram dengan bahan polimer dan dapat membersihkan diri secara otomatis dengan mekanisme backwash, berfungsi untuk menyaring padatan dengan ketelitian mikron. Selanjutnya masuk ke ultrafiltration. Sebelum masuk ke ultrafiltration akan diinjek bahan kimia yang akan saya jelaskan nanti. Ultrafiltration adalah filter menggunakan membran polyester sulfon dengan pori-pori 0,01 sampai 0,1 mikron. Ini untuk menghapuskan bahan terlarut TOC, COD, BOD. Ini ada spesifikasi dari ultrafiltration. Ultrafiltration selanjutnya masuk ke produk, itu air dari proses Arcal filtration dan Arcal filter dan ultrafiltration. Dari ultrafiltration produk dia akan masuk ke SWRO. SWRO adalah suatu alat peralatan yang berfungsi menghilangkan mineral dan organik hingga ukuran kurang dari 0,001 mikrosiemens dan kemampuan mengurangi TDS hingga 99% dari air umpan. Ini adalah cartridge untuk penyaringan berpori 5 mikron dan berfungsi menghilangkan padatan tersuspensi. Dan ada turbocharger, yaitu untuk memperoleh energi atau daya turbin yang digerakkan untuk meneruskan ke sistem SWRO, menurunkan kembali ketika sistem SWRO dengan sistem sudu terbalik untuk membuang dengan konsentrat. Selanjutnya dari SWRO masuk ke BWRO, yaitu Brackish Water Reverse Osmosis, yaitu peralatan yang berfungsi untuk mengolah air payau menjadi air tawar. Dan akan langsung masuk ke tangki W1, tangki penampungan. Ini adalah spesifikasi dari BWRO. Untuk chemicalnya, sebelum masuk ke ultrafiltration itu ada NaOH, itu berfungsi untuk sebagai alkali cleaner. Natrium hipoklorit NaOCl sebagai mengontrol kandungan mikrobio yang ada dalam pengolahan air. H2SO4 berfungsi untuk melepaskan skel garam pada norit saat proses CB. Untuk SWRO itu ada chemicalnya juga, yaitu yang pertama antiskalan berfungsi untuk mencegah terjadi kerak. Selanjutnya sodium metabisulfit berfungsi untuk mengikat sisa klorin dalam air umpan SWRO karena klorin dapat menyebabkan degradasi. Dan biocid RO untuk mencegah biofouling pada membran SWRO. CIP yaitu membersihkan sistem SWRO untuk menjamin terbebasnya SWRO dari kontaminan. CIP adalah proses pembersihan SWRO dengan pH tinggi menggunakan hidro 566, pH rendah hidro 277. Seperti halnya sistem SWRO, membersihkan sistem BWRO juga penting karena untuk menjaga supaya tidak ada kontaminan yang ada di dalam BWRO. Sama dengan SWRO dengan pH tinggi dan pH rendah. Untuk dosis chemical dan volume air untuk pencampuran chemical lebih sedikit dari chip SWRO. Jadi untuk dosisnya lebih sedikit dari sistem SWRO. Untuk standar air yang dihasilkan dari desalinasi adalah sebagai berikut. Untuk pH 6-8, TDS-nya kurang dari 50, TSS kurang dari 1, kalsium kurang dari 50, sodium kurang dari 20, sulfatnya kurang dari 1, kloridnya kurang dari 10, silika kurang dari 1, iron kurang dari 3, turbidity-nya kurang dari 0,5, M alkalinity-nya kurang dari 5, conductivity-nya kurang dari 50 dengan satuan miligram per liter. Oke, untuk proses terakhir untuk penunjang yang ada di dalam proses pabrik refinery yang ada di pabrik Same Derby Oil Product Refinery, juga ada namanya proses untuk pengolahan limbah, yaitu WWTP, Waste Water Treatment Plant. Di dalam WWTP ada proses yang terjadi yaitu 3, yaitu dengan sistem kimia menggunakan bahan kimia, sistem fisika menggunakan DAF dan clarifier pemisahan dengan metode gravitasi,
dan sistem biologi menggunakan dengan mikroba. Untuk sumber limbah yang ada di dalam WWTP itu ada 7. Yang pertama, air blowdown boiler, tumpahan produksi, cleaning lantai, air cooling tower, sisa pencucian alat laboratorium, air pencucian filter lift, limbah hasil produksi. Jadi semua itu akan diolah ke WWTP supaya air yang akan dibuang ke lingkungan sesuai dengan baku mutu lingkungan sekitar. Jadi tidak akan menyebabkan pencemaran yang ada di dalam pembuangan air limbah tersebut. Untuk flowchart WWTP adalah sebagai berikut, yaitu dimulai dari fat trap, masuk ke EQ tank, dari EQ tank masuk ke coagulant and flocculant tank, selanjutnya masuk ke DAF tank, masuk ke MBBR 1, MBBR 2, dan selanjutnya masuk ke active sludge holding tank, masuk ke clarifier. Dari clarifier untuk air akan masuk ke dalam brick tank, dan untuk lumpur akan masuk ke scum tank. Untuk dari brick tank masuk ke carbon filter dan ke final discharge, atau untuk memastikan tidak ada kandungan lumpur atau kandungan berbahaya dalam lumpur tersebut. Yang pertama yaitu fat trap. Fat trap berfungsi sebagai tempat pemisahan air dan minyak sebelum minyak masuk ke proses WWTP. Minyak akan dikolek dan akan disebut PAO, palm acid oil, dan dimasukkan ke dalam EBC tank. Pengkolekan minyak dilakukan secara fisika, yang mana minyak akan tetap berada di atas ke dalam kolam dan air berada di bawah. Untuk kedalamannya 1,5 meter, air limbah akan diteruskan ke proses pengolahan pertama, yaitu EQ tank. EQ tank. Apa sih EQ tank ini? EQ tank adalah tangki untuk penampungan yang berfungsi sebagai tempat menghomogenkan air. Jadi tujuannya dilakukan penghomogenan agar mudah dalam penambahan chemical pada proses berikutnya. Di dalam juga terdapat sebuah mixer yang beroperasi secara otomatis. Air dipompa dari fat trap masuk apabila debit air tinggi dan mengenai sensor dengan kecepatan pompa sebesar 20 meter kubik per jam dengan kapasitas tangki 91 meter kubik atau 80 meter kubik secara aktual. Kapasitas pompanya 12 meter kubik per jam. Dari proses equalizing selanjutnya masuk ke coagulant dan flocculant tank. Apa sih fungsi dari coagulant dan flocculant tank? Yaitu untuk pencampuran chemical. Chemical yang digunakan itu ada 3. Yang pertama ada coagulant, NaOH, dan polimer. Coagulant berfungsi untuk apa? Untuk membentuk fluk pada air limbah. NaOH berfungsi untuk menaikkan pH limbah atau disebutkan pH adjust, dan polimer berfungsi untuk membentuk fluk lebih besar dari yang sudah dibentuk oleh coagulant itu tadi. Selanjutnya dari proses coagulant dan flocculant, dia akan masuk ke DAF tank. Nah, DAF tank berfungsi sebagai pemisah air limbah menjadi lumpur berat, lumpur ringan, dan air. Lumpur berat dan lumpur ringan akan diteruskan ke sludge holding tank, sedangkan air akan diteruskan ke MBBR 1, Moving Bed Biofilm Reactor. Dalam prosesnya, DAF dibantu oleh DAC, Disolved Air Circulation. Jadi berfungsi sebagai pembentuk butiran-butiran udara yang halus. Butiran-butiran udara ini yang membantu sludge ringan untuk muncul di permukaan dan akan disabu oleh scrubber. Kapasitas DAF tank ini 5,5 atau aktualnya 6 meter kubik. Selanjutnya dari DAF tank akan masuk ke MBBR atau Microbed Biofilm Reactor, berfungsi sebagai proses pengolahan biologi dari air limbah dan dapat menurunkan COD dan BOD secara signifikan.
Di dalam MMBR terdapat Carnes yang berfungsi sebagai tempat tinggal mikroba, dan terdapat juga DO, Desulfat Oksigen, dari blower sebagai suplai oksigen bagi mikroba dengan kapasitas 300 meter kubik atau secara aktual 250 meter kubik. Dari MBBR selanjutnya, limbah akan ditransfer ke Activate Sludge Tank, yaitu berfungsi sebagai tempat pengolahan biologi dari air limbah dengan penggunaan penambahan chemical yang juga dapat menurunkan COD, BOD secara signifikan. Chemical yang ditambahkan yaitu berupa polimer yang berfungsi mengikat partikel clicker menjadi plug. Di dalam Activate Sludge Tank tidak dapat Carnes, akan tetapi hanya terdapat DO yang untuk menyuplai kandungan oksigen yang ada untuk mikroba. Kapasitasnya itu 400 meter kubik. Apa sih COD? COD adalah kebutuhan oksigen kimia untuk reaksi oksidasi terdapat bahan buangan di dalam air. Biological oxygen demand atau kebutuhan oksigen biologis untuk memecah bahan buangan di dalam air oleh mikroorganisme. Selanjutnya adalah proses clarifier, berfungsi untuk menurunkan TSS total suspended solid dari air limbah. Kapasitas dari clarifier ini 162 meter kubik. Jadi yang bagian atas berfungsi untuk menyapu lumpur ringan yang kemudian diteruskan ke dalam scum tank, dan bagian bawah berfungsi sebagai penyapu lumpur yang masih berat dan diteruskan ke MBBR 1 atau sludge holding tank. Hasil air bersih dari proses clarifier akan terkumpul di break tank. Break tank dan scum break tank. Break tank berfungsi untuk tempat penampungan air bersih dari air clarifier. Kapasitas break tank adalah 30 meter kubik. Air bersih kemudian dialirkan ke carbon filter. Dan scum break tank berfungsi sebagai tempat penampungan lumpur ringan dari clarifier yang akan diteruskan lagi ke MMBR 2 atau sludge holding tank. Kapasitas scum tank itu 8 meter kubik. Selanjutnya, air yang sudah terpisah atau yang sudah dikatakan bersih tadi bakal disaring lagi dengan carbon filter, yaitu dimana untuk menurunkan TSS dan menghilangkan bau dan menjadikan hasil air WWTP dengan menggunakan karbon aktif. Selanjutnya untuk pengolahan sludge holding itu sebagai tempat pengumpulannya itu adalah sludge holding tank untuk menampung lumpur ringan dan lumpur berat dari sistem WWTP yang akan diteruskan ke filter press. Kapasitasnya itu 80 meter kubik. Ini adalah filter press, berfungsi sebagai pengolahan untuk lumpur dari hasil sisa proses WWTP. Lumpur yang sudah di filter press akan menjadi cake sludge. Cake sludge yang sudah terbentuk ditampung di dalam bag dan akan diolah oleh pihak ketiga. Untuk filter press berfungsi sebagai pengolahan untuk lumpur dari hasil sisa WWTP. Tekanannya 6 bar, kapasitasnya 960 liter air. Kapasitasnya untuk sludge-nya itu 1600 kg. Nah, untuk chemicalnya yang tadi saya sebutkan, koagulan itu untuk membentuk fluk, caustic soda untuk menaikkan pH air, polimer itu untuk membesarkan bentuk fluk yang ada di dalam air limbah. Untuk parameter inlet yang ada di pabrik itu adalah pH-nya 3-14, COD-nya kurang dari 11.000 mg per liter, BOD-nya 8.000, TSS-nya kurang dari 300, OG-nya itu 4.000. Untuk parameter outlet-nya yang diharapkan itu pH-nya 6-9, COD-nya kurang dari 100, TSS-nya kurang dari 50, BOD-nya kurang dari 50, oil and gas-nya 1, fosfatnya kurang dari 2. Untuk parameter standar yang ada di peraturan gubernur yaitu TSS-nya 50, COD-nya kurang dari 100, BOD-nya kurang dari 50, pH-nya 6-9, oil and gas-nya kurang dari 5, dan fosfatnya kurang dari 2 mg. Baiklah, itu tadi penjelasan sekilas tentang proses pembuatan minyak goreng yang ada di PT Sam Derby Oil Pulau Laut Refinery.
Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.